Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Zahri Amin dengan NIM 2000714 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Seperti apa konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Terdapat 4 konsep. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Lalu yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Terdapat sumber-sumber yang menyatakan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada sumber historis, yang kedua ada sumber politis, yang ketiga ada sumber sosiologis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dilihat dari pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat yang menjelaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pengembangan IPTEK melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno, Kuliah Umum Pancasila Dasar Falsafah Negara, pada 26 Juni 1998 sampai dengan 1 Februari 1959, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai blueprint rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Lalu, Profesor Notonegoro dengan asas dan pendirian hidup mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Lalu, Daud Joseph dalam artikel Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. Lalu, Profesor Dr. T. Jacob, Pancasila sebagai dasar etika IPTEK. Lalu Kunto Wijaya, artikel Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. Lalu yang terakhir, Profesor Dr. Muladi, Pancasila sebagai common denominator value, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter value dan counter culture. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Ini memacu kepada dua nilai, yakni nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Pada nilai ketuhanan itu sendiri, pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar yang memiliki martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Lalu dilihat dari nilai kemanusiaan, dampak negatif pengembangan IPTEK seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu terbagi menjadi 3, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu dalam pidato Soekarno di UGM 19 September 1951. Lalu, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengaitkan dengan karakter yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Baru, Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat 18 September 1986 di Jakarta.
Lalu pada masa reformasi, SBY sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan Masyarakat Ilmiah. 20 Januari 2010 di Serpong. Inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, pragmatisme. Yang terakhir, konsumerisme. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.